warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman dari kelas Hadijah. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat semua ya. Ustazah doakan semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman, hari ini masih pada semangat ya. Kemarin kita habis melaksanakan life skill, rajin sekali. Sudah mencuci mukena, sarung, dan disetrika. Terima kasih ya teman-teman yang sudah mengirimkan. Ini kita melanjutkan PH, yaitu hari ini bahasa Lampung. Persiapkan dengan baik ya teman-teman materi yang sudah diajarkan kepada Ananda. Semoga teman-teman mendapatkan nilai yang bagus. Amin ya rabbal alamin. Sebelum melaksanakan PH, tentunya teman-teman melakukan amalan-amalan yaumiyahnya dan juga jangan lupa untuk mengisi absen melalui Google Form. Semangat teman-teman. Hari ini teman-teman sebelum kita mulai belajar, Ustazah ingin sedikit membahas tentang keutamaan berdoa. Berdoa itu secara bahasa minta atau memohon dengan sepenuh hati. Sedangkan menurut istilah syar'i, berdoa itu adalah permohonan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sepenuh hati dan diartikan juga persucian. Dan teman-teman, doa itu memiliki keistimewaan yang tak terhitung. Dukanya sebagai satu bentuk ibadah menjadi bukti keutamaannya. Teman-teman, Allah itu sangat suka sekali dengan hambanya yang selalu berdoa. Ketika kita meminta sesuatu, Allah itu senang sekali. Ketika manusia itu ketika diminta terus menerus, dia pasti akan marah ya. Tapi kalau Allah itu kalau tidak diminta itu malah marah teman-teman. Jadi teman-teman jangan berputus asa dalam berdoa, karena Allah itu sangat senang sekali dengan hambanya yang suka berdoa. Jadi rugi teman-teman jika kita itu tidak berdoa kepada Allah, meminta sesuatu kepada Allah. Walaupun menurut kita itu tidak mungkin, manusia itu kan terbatas, tapi Allah itu maha besar, jadi bagi Allah itu sangat mungkin. Jadi teman-teman terus berdoa sama Allah, meminta kepada Allah, meminta yang terbaik untuk kita. Semoga kita terus mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan ilmu itu bisa menjadi bermanfaat buat orang lain. Kita minta kesehatan, kita minta segalanya bisa teman-teman, asalkan jangan berputus asa. Ada beberapa keutamaan berdoa teman-teman. Yang pertama, doa adalah ibadah itu sendiri. Meninggalkan doa itu adalah menyombongkan diri dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana bahwa Allah berfirman, berdoalah kepadaku, maka akan kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina. Jadi teman-teman terus berdoa sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak berdoa, sama saja kita menyombongkan diri dari Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Kemudian doa itu menunjukkan tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dikarenakan orang yang memohon kepada Allah, minta pertolongannya, menyerahkan semua urusannya kepada Allah, jadi bukan selain Allah. Sebagaimana doa itu juga ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, berdoa itu juga senjata yang kuat yang digunakan seorang muslim dalam mencari kebaikan dan menolak segala bahaya dan keburukan. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa di antara kalian yang dikabulkan doanya, pasti dibukakan pintu rahmat. Tidaklah Allah diminta sesuatu yang lebih disenangi daripada diminta kesehatan. Allah bersabda lagi, yaitu doa itu bermanfaat baik apa yang telah terjadi dan yang belum terjadi. Doa adalah senjata yang digunakan oleh Nabi dan para sahabatnya itu untuk menghadapi dan keadaan yang sulit. Itu pun pada saat Nabi Muhammad SAW dalam perang Badar, kaum musyrikin itu sejumlah 1000 orang, sedangkan umat muslim itu berjumlah 319 orang. Beliau lalu berdoa dan menghadap ke kiblat, lalu mengangkat tangannya dan memohon kepada Allah, ya Allah, wujudkan untuk kami apa yang sudah Engkau janjikan. Ya Allah, berikanlah untuk kami apa yang sudah Engkau berikan. Ya Allah, berikanlah untuk kami apa yang sudah Engkau janjikan. Ya Allah, jika sekumpulan orang muslim ini binasa, maka tidak ada yang menyembah Engkau di muka bumi ini. Rasulullah
terus melantunkan doanya seraya mengangkat kedua tangannya dan menghadap ke kiblat hingga selempangnya itu jatuh. Maka datanglah Abu Bakar, mengambil selempangnya lalu diletakkan di pundak Rasulullah sambil berkata, "Wahai Nabi Allah, doa engkau kepada Tuhanmu sudah cukup. Nah, dia pasti akan mewujudkan apa yang sudah dijanjikannya kepadamu." Doa juga itu menjadi senjata bagi orang-orang yang terzolimi. Jadi kalau terzolimi itu teman-teman, doanya itu mustajab sekali, bakalan didengar sama Allah. Teman-teman tetap semangat ya, senantiasa terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat walaupun ustazah di sini sampaikan sedikit saja. Apabila ada kesalahan kata maupun sikap, saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.